Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya. Pada hari ini kita akan bersama membahas materi seleksi kompetensi bidang untuk PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Partikel penyusun inti atom terdiri dari titik-titik. A. Proton, B. Proton dan neutron, C. Neutron, D. Proton, neutron, dan elektron. Jawaban yang tepat adalah yang B, proton dan neutron. Menurut teori atom modern, atom terdiri dari partikel subatom yaitu elektron, proton, dan neutron. Proton dan neutron ialah partikel penyusun inti atom. Elektron-elektron mengelilingi inti pada orbit tertentu. Proton merupakan partikel muatan positif, neutron merupakan dan neutron tidak memiliki muatan atau netral, dan elektron itu partikel bermuatan negatif ya. Ini seperti pelajaran IPA, tapi sepertinya saya dulu IPA nggak ada tentang atom ya, karena ini lebih ke kimia. Tapi I don't know, saya tidak tahu jika memang SD sekarang sudah ada kurikulum tentang atom ya. Atom ini saya temui kalau nggak salah dulu waktu pelajaran kimia SMA ya. Bahkan di SMP saya belum belajar ya dulu teori atom. Nggak tahu kalau sekarang ya. Plus ini adalah proton, dan ini N ini neutron ya. Ini adalah ada di inti atom ya. Dan orbital yang mengelilingi itu ini orbit-orbitnya elektron. Muatan negatif ya. Ini salah satu contoh ilustrasi dari model atom ya, teori atom modern. Bila sebatang kaca digosok dengan kain sutra, yang terjadi adalah titik-titik. A. Elektron pindah dari sutra ke batang kaca. B. Elektron pindah dari batang kaca ke kain. C. Proton pindah dari batang ke kain. D. Proton pindah dari sutra ke kaca. Mana nih kira-kira yang tepat? Yang pindah ini proton apa elektron? Kita udah lihat ya tadi orbitalnya yang pindah pasti elektron. Tapi karena kaca digosok ke kain sutra, berarti elektron dari batang kaca pindah ke kain sutra yang B. Jadi ini kan inti atom, di sini ada min-minnya yang tadi kita lihat. Inilah yang akan pindah dari kaca ke kain sutra. Kalau misalnya kaca gesek-gesek di atas kain sutra. Nih, kita lihat kaca kain sutra, maka elektron dari kaca pindah ke kain sutra. Kacanya jadinya lebih banyak muatan positif, kain sutranya banyak muatan negatif. Kalau penggaris sama wall, elektron pindah dari kain wall ke penggaris plastik ya. Kain wallnya positif, jadi mistar plastiknya ini punya negatif. Jadi kalau misalnya digosok-gosokin biasanya ke kain wall, nanti penggarisnya bisa narik kertas biasanya ya, karena muatannya negatif. Nih kayak penggaris plastik ke rambut ya. Elektron dari rambut pindah ke plastik, penggaris plastik ya. Jadi rambutnya positif, mistar plastiknya negatif. Balon sama kain wol. Elektron dari wol pindah ke balon. Kain wolnya positif, balonnya negatif. Ebonit sama kain wol. Ebonit ini saya kurang tahu ya, ebonit ini apa ya. Saya masih asing. Kalau yang ada yang tahu bisa komen di kolom komentar ya. Hasilnya wol positif, ebonit negatif. Itulah yang kalau misalnya kita sering pas SD ya, usil-usilan penggaris plastik digosok-gosokin ke rambut, habis itu penggaris plastiknya kita pakai untuk menarik kertas serpihan kertas-kertas itu ya. Itulah kalau nggak salah itu namanya teori listrik statis, pelajaran fisika dasar. Kalau tidak salah itu namanya listrik statis ya. Oke, next. Jika jarak antara dua kutub magnet dijauhkan, maka gaya magnet yang timbul akan titik-titik. A tetap, B menjadi 0, C bertambah, D berkurang. Jawaban yang tepat adalah yang
D berkurang. Jadi intinya kalau magnet ini semakin jauh jaraknya, maka daya tarik menarik magnetnya semakin kurang. Kalau tarik menarik bisa itu karena ada kutub yang berlawanan, kutub utara sama kutub selatan ya. Kalau misalnya utara sama utara, magnet akan tolak menolak. Tapi kalau U sama S baru bisa tarik menarik ya. Jadi kalau misalnya kutub U sama S ini makin dijauhkan ya, dia gaya tariknya makin jauh lah, berkurang. Ya seperti ini ya. Ini arah garis gaya magnet ya. U sama S. Kalau S sama S seperti ini, U sama U seperti ini ya. N ini north ya, atau utara. Ini north sama south. Kalau kita utara selatan. Bisa kalian baca ya. S sama S ini tolak menolak. Kalau U sama S, U yang menarik S-nya kalau ini ya. Menuju ke S selatan. Sudut antara jarum kompas dengan arah utara sebenarnya disebut titik-titik. A. Inklinasi, B. Deklinasi, C. Kutub, D. Bumi. Ini kayaknya pelajaran SMP ya, bukan kayak GSD, tapi ya sudahlah. Jawaban yang tepat adalah yang deklinasi. Sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk antara ujung jarum kompas dengan arah horizontal permukaan bumi. Kalau sudut deklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh kutub utara jarum kompas dengan arah utara magnet atau selatan geografis. Bentar. Jadi kalau inklinasi ini arah jarum kompas dengan arah horizontal ya. Horizontal itu yang mana tuh? Ini horizontal, ini vertikal ya. Jadi dengan arah horizontal tuh kayak permukaannya mungkin ya, permukaan bumi. Ya benar, horizontal permukaan bumi. Next. Tumbuhan kaktus berdaun kecil sebab A. Memperkecil terjadinya penguapan, B. Memperkecil pengambilan CO2 dari udara, C. Memperkecil respirasi, D. Pertukaran O2 dengan CO2 menjadi lancar. Jawaban yang tepat adalah yang A. Karena makin kecil daun, maka luas permukaan untuk penguapan juga semakin kecil. Jadi air yang menghilang bisa diminimalisir. Sehingga tumbuhan kaktus bisa bertahan hidup di daerah yang tandus ataupun daerah yang kurang air seperti di padang gurun. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe jika kalian belum subscribe di YouTube channel ini. Bunglon beradaptasi dengan A. Menghindari ke tempat yang aman, B. Menanggalkan ujung ekornya, C. Mengubah warna tubuh, D. Menegakkan sirip punggung sambil berdiri. Jawaban tepat adalah yang C. Mimikri. Mimikri adalah ciri-ciri dari bunglon. Dia beradaptasi dengan membaur atau berkamuflase warna kulitnya menjadi warna lingkungannya. Itulah namanya bunglon. Kalau menanggalkan ujung ekornya itu cicak. Menegakkan sirip punggung sambil berdiri. Itu kayak contoh hewan apa ya? Saya agak lupa itu. Serangga atau unggas ya? Sirip punggung. Pokoknya seperti itulah. Yang benar adalah yang mimikri. C. Ikan yang hidup jauh di bawah permukaan air, bentuk tubuhnya kecil. Hal ini diperlukan. Ini merupakan adaptasi terhadap titik-titik. A. Suhu air, B. Gerakan air, C. Tekanan air, D. Kadar garam air. Hidup jauh di bawah permukaan air laut. Berarti namanya ikan laut dalam. Di laut dalam mempunyai tekanan air yang sangat besar. Jadi mereka beradaptasi dengan tekanan air. Bisa dilihat, ini adalah contoh bagian dari permukaan laut sampai ke dasar laut berapa tekanannya ya.
For your information, 1 kPa ini 0,00987 atm dan 10.000 kPa adalah 98,7 atm. Lihat ya, in 10 of 1000 kPa. Jadi dalam 10.000 kilopascal. Satu ini ya, skala ini dalam 10.000 kilopascal. Atmospheric pressurenya ya, tekanannya, tekanan atmosfernya. Berarti di 9.000 meter ini tekanannya 98,7 atm. Bayangkan saja, tekanan kita idealnya itu di permukaan tanah 1 atm ya, idealnya. Bayangin, itu berarti 100 kali lipat di bawahnya, bisa hancur tubuh kita. Next. Benda langit yang disebut bintang berekor adalah titik-titik. A. Meteor. B. Planetoid. C. Komet. D. Satelit. Bintang berekor adalah komet. Kita lihat, apa sih bedanya? Dari Tirto ya. Komet merupakan benda langit yang punya orbit sendiri, terbuat dari es dan debu, bisa juga dari material sisa pembentukan tata surya. Ini punya ekor ya komet ya. Meteorit ini yang ini ya, pecahan dari asteroid yang saling bertabrakan. Ini kalau nabrak berarti asteroid nabrak, inilah namanya pecahannya meteorit. Kalau asteroid adalah batu kecil yang mengorbit matahari, merupakan debu yang tak mampu menjadi planet. Berarti ini debu-debu kecil, namanya asteroid. Meteor ini adalah meteorit yang masuk ke atmosfer bumi kemudian terbakar. Jadi meteorit kalau masuk ke permukaan bumi dan terbakar namanya meteor. Tapi kalau dia cuma tabrakan aja di atas, namanya meteorit. Oh, jadi meteorit inilah yang bintang jatuh ya. Dan meteorit yang ada di tanah ini namanya meteorit ya namanya. Inilah beda-bedanya bintang-bintang identifying flying object, objek terbang ya. Matahari dianggap pusat tata surya karena titik-titik. A. Tidak mengalami gerak rotasi. B. Ukurannya paling besar. C. Berwujud gas. D. Letaknya di tengah. Jawaban yang tepat adalah letaknya di tengah. Karena kalau kalian lihat ya, tata surya, matahari yang gede dikelilingi Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Pluto masuk lagi ya nggak salah ya, setelah di ban tapi masuk lagi jadi planet kalau nggak salah ya. And next, evolusi planet terjadi karena titik-titik. A. Planet termasuk benda gelap. B. Planet letaknya jauh dari bumi. C. Adanya gravitasi matahari. D. Planet merupakan benda langit. Evolusi planet terjadi karena adanya gravitasi matahari. Itulah yang menyebabkan planet berputar ya, mengelilingi matahari. Itu namanya revolusi planet ya kalau nggak salah ya. Berputar satu orbitnya, ini namanya revolusi. Tapi kalau cuma berotasi muter doang, itu namanya rotasi ya. Kalau misalnya muter satu putaran kayak kita nih, bumi berotasi, maka akibatnya ada siang dan malam. Tapi kalau bumi berevolusi, akibatnya pergantian 1 tahun dan pergantian musim. Kalau bumi berevolusi, kalau cuma rotasi berarti adanya siang dan malam. Pelajaran SD ya. Oke, tak terasa sudah 10 soal kita bahas untuk PGSD, walaupun saya kurang percaya kalau ini materi PGSD ya, karena ini agak sukar untuk anak SD harusnya. Dan ini rata-rata pelajaran yang dibahas di IPA semua malah kayaknya tadi ya. Dari benda langit, astronomi, fisika tadi, listrik statis, kimia yang di awal tadi, atom, teori atom. Ya, rata-rata astronomi, kimia, fisika ini harusnya pelajaran SMP ya, tapi ya kita lihat aja kalau memang SD zaman sekarang sudah berubah. Terima kasih dan sampai jumpa.